Shalom. Saya percaya kita diberkati Tuhan di sore hari ini, amin. Saya percaya juga hari ini Bapak Ibu yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan dengan begitu dahsyatnya. Katakan amin. Haleluya. Kalau Bapak Ibu nggak diberkati Tuhan nggak mungkin datang ke tempat ini, ya kan? Tapi juga berkat itu tidak melulu hanya karena kita bisa pada hari ini, tapi juga ada berkat-berkat yang lain. Dan juga Bapak Ibu yang mungkin saat ini sedang menyaksikan di program online, saya percaya bahwa bukan kebetulan juga Bapak Ibu sedang menyaksikan, mendengarkan juga puji-pujian bersama-sama dan juga nanti sebentar saya akan juga menyampaikan firman Tuhan, kita sama-sama diberkati Tuhan. Dan sebelum saya lebih lanjut, saya ingin menyapa mungkin Bapak Ibu ada yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah onsite kita atau secara offline. Adakah Bapak Ibu yang pertama kali hadir? Kalau boleh saya lihat angkat tangannya dan saya akan berdoa bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam ibadah kita di sore hari ini. Dan ternyata tidak ada Bapak Ibu, orang-orang yang setia dan selalu setia sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Tetap setia beribadah. Amin. Haleluya. Saya percaya di sore hari ini kita boleh bersama-sama pada saat ini karena kasih dan anugerah Tuhan semata-mata. Boleh kasih lihat kiri kanan, kalau boleh katakan hari ini kita ada karena kasih karunia. Katakan kiri kanannya, hari ini engkau ada duduk di tempat ini karena kasih karunia Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hidup ini semua semata-mata karena anugerah Tuhan, berkat Tuhan yang dahsyat dan yang luar biasa. Nah di 6 hari terakhir, kalau Bapak Ibu, anak-anak remaja atau siapapun di antara kita, mungkin yang main di media sosial, medsos, mendengar satu kabar seorang pemuji Tuhan, yang pasti tidak asing lagi bagi sebagian kita, bahkan lagunya juga ada kita sering naikkan atau nyanyikan di gereja ini. Seorang yang bernama Melita Sidabutar atau Melita Patricia Sidabutar. Di usia yang 24 tahun, masih sangat muda ya, panggil Tuhan. Kemudian sebelumnya juga 4 tahun yang lalu, kembarannya Melisa, ya di sebelum tahun berapa ya, 2019 atau 2020, juga dipanggil Tuhan. Ya di usia yang sangat masih muda. Nah tidak ada yang tahu, orang yang juga sungguh-sungguh di dalam Tuhan, orang yang sama-sama juga memuji Tuhan, orang yang sama-sama juga mengasihi Tuhan, ternyata Tuhan punya rancangan dan rencana yang indah, yang luar biasa. Nah, kita tahu bahwa apa yang telah diperbuatnya, tetapi karya-karyanya itu akan selamanya terus akan menggema. Pujiannya dinaikkannya, ya kan, kaset atau CD atau apapun lah namanya, yang kita selalu dengar. Karena saya terus terang aja, banyak lagu-lagunya yang kalau kami dalam perjalanan di mobil itu selalu kami putar puji-pujiannya. Karena itu menemani biasanya dalam perjalanan jauh. Semua lagu-lagu yang dinyanyikannya. Dan ternyata 6 hari yang lalu dia dipanggil Tuhan di usia yang sangat muda. Bapak Ibu, tentu hal ini adalah hal yang bagi sebagian kita, mungkin orang tua dia sangat kehilangan. Mungkin juga ada sebagian kita juga, kok bisa ya? Nah hari ini saya katakan kalau kita masih ada, masih boleh memuji muliakan nama Tuhan, tentu Tuhan punya rancangan yang indah atas kehidupan kita. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada sore hari ini sekali lagi saya sangat bersyukur, berterima kasih bahwa Tuhan itu sungguh amat baik dan teramat baik di dalam kehidupan saya. Saya ingin mengajak kita membuka firman Tuhan yang pada saat ini mengajarkan kepada kita. Saya tidak akan banyak-banyak, saya akan sampaikan sekitar 6 ayat saja Bapak Ibu. Satu ayat firman Tuhan yang tidak asing lagi, ya, dan ini sangat-sangat luar biasa kitab ini yang ditulis oleh Raja Daud. Kitab apa? Kitab Mazmur. Bapak Ibu pasti paham dan sangat tahu kitab Mazmur. Nah, kitab Mazmur itu dari 150 fatsal ada satu fatsal yang pertama yang sangat dahsyat dan luar biasa kalau kita baca. Kitab Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud sebagian besar. Bukan Raja Daud sendiri satu-satunya yang menulis kitab Mazmur. Ya, bukan Raja Daud satu-satunya. Dan dalam kitab Mazmur sendiri ini
Mazmur itu bisa jadi puji-pujian, bisa juga dalam bentuk puisi, bisa juga dalam bentuk dijadikan pantun, dijadikan apapun, ya kan? Himne, puji-pujian yang puji-pujian yang sangat lincah, ya, sangat bergembira, bisa juga puji-pujian dalam bentuk yang sangat melodi. Nah, itu dalam Mazmur itu begitu luar biasanya Bapak Ibu. Bahkan kita sendiri itu terinspirasi dari Mazmur pasal yang ke-21. Tapi saya tidak membahas tentang Mazmur pasal yang ke-21. Saya hanya tertarik satu pasal yang luar biasa yang dimulai dari satu ayat yang dahsyat. Mazmur pasal yang ke-1 atau Mazmur pasal yang pertama. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, tentu Mazmur, di kitab Mazmur ini tadi saya katakan ada pasal terpanjang, itu pasal yang ke-119. Di pasal yang ke-119 itu ada hampir 280 ayat. Panjang banget. Di antara ayat-ayat itu ada satu ayat firman Tuhan yang menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Mazmur 119 ayat 105. Coba kita buka dulu satu ayat ini sebelum ke Mazmur 101. Mazmur pasal yang ke-119 ayat 105. Mungkin ada yang sudah lupa, tapi ada juga yang jadi, kalau sekolah minggu itu biasanya jadi ayat hafalan. Bahkan dinyanyikan di lagu. Ada satu pujian di ayat ini dijadikan sumbernya. Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang 105. Bisa kita baca bersama-sama Bapak Ibu? Apa bunyi Alkitab ini? 1, 2, 3, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sekali lagi katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bagi Bapak Ibu mungkin kita yang hidupnya zaman kegelapan dahulu, maksud saya hidup yang tinggal di kampung yang masih pakai pelita, tahu persis pelita itu seperti apa. Pentingnya pelita itu di dalam kehidupan kita pada saat malam hari. Tetapi mungkin bagi generasi Y saat ini atau sudah masuk generasi X ya, udah masuk sekarang ini generasi di atas milenial lagi, pelita itu sudah nggak terlalu penting lagi. Apa itu pelita? Ya, nggak pernah jumpa lagi pelita. Susah kalau pakai pelita, ya kan? Pakai pelita itu harus siapkan dulu namanya pakai minyak tanah. Sekarang mau cari minyak tanah itu, aduh susahnya minta ampun ya. Udah langka, sangat langka, susah sekali ya. Harganya juga lebih tinggi daripada Pertalite, daripada mungkin di atas Pertamax Turbo kali ya, atau Dexlite yang paling mahal. Nah, kemudian tapi Alkitab mengajarkan firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki. Ya. Pelita bagi kaki, kok gimana ya pelita bagi kaki, kok pelita ditaruh di kaki kah seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya ingin kasih satu pemahaman simpel saja. Kalau engkau baca firman Tuhan berarti ada terang gitu aja. Mari kita buka dalam pasal slide yang sudah saya siapkan. Bapak Ibu, mari kita lihat. Nah, Word of God in my life. Ini tema firman Tuhan. Artinya firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan saya. Word of God in my life. Firman Tuhan di dalam kehidupan saya. Saya tidak akan cerita yang lain-lain, tapi saya akan cerita tentang apa yang saya alami. Apa yang saya rasakan. Apa yang saya lihat dengan mata sendiri. Kan kalau kesaksian di MK kan begitu ya. Bapak Ibu harus bisa melihat, merasakan, mengamati sendiri, bukan kata orang. Nah, kira-kira kayak gitu kan. Kalau Bapak Ibu perhatikan sidang di MK ya. Saksi-saksi, apakah saksi melihat sendiri, merasakan sendiri, mengalami sendiri, kan kira-kira begitu ya. Nah, firman Tuhan juga yang akan saya saksikan, berarti yang saya alami sendiri. Nah, kita lihat dalam slide selanjutnya, next. Nah, Bapak Ibu, jadi di ibadah sore ini baca firman, renungkan firman, dan apa? Lakukan firman Tuhan. Sekali lagi, baca firman, renungkan firman, lakukan firman. Firman Tuhan ya. Nanti ketika siapapun yang berbicara, yang berkhotbah, ketika ada firman Tuhan, jangan Bapak Ibu skip silent.
Anda hanya diminta untuk membaca. Tahu nggak Bapak Ibu, ketika engkau membaca firman Tuhan, ada the power of God keluar dari mulutmu. Ada kuasa Tuhan keluar. Dan itu mengalahkan kuasa-kuasa anasir-anasir, kata orangnya. Atmosfer dibersihkan. Kalau firman Tuhan kita ucapkan dengan lantang, apalagi. Sebabnya kalau baca Alkitab, saya selalu mengatakan harus keluar, ya. Firman Tuhan harus dibunyikan sampai telingamu mendengar, ya kan? Kalau sekarang bisa dengar, tapi juga jangan hanya menunggu firman yang dikeluarkan atau yang disampaikan oleh para pendeta atau hamba-hamba Tuhan yang sedang berkhotbah di hari Minggu. Atau Anda sedang mendengarkan di YouTube atau di apapun. Usahakan itu Bapak Ibu terdengar dan didengar, ya. Karena setan gemetar, ya kan? Dia gemetar. Kalau kita teging lagi dia akan lari tunggang langgang, kira-kira begitu ya. Dengan firman Tuhan. Nah, baca firman Tuhan, renungkan dan lakukan. Next. Nah, Bapak Ibu, kita akan baca dalam Mazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Ini 1 sampai 2 dulu. Nah, ada di depan Bapak Ibu semua, ada di depan kita semuanya. Mari kita sama-sama perkatakan dan renungkan nanti ya. Ketika sama-sama, mungkin ketika saya sedang berbicara ini, Bapak Ibu juga boleh merenungkannya, boleh membacanya bagi kita semuanya. Dalam Mazmur pasal yang pertama ayat 1 dan 2, apa kata Alkitab? 1, 2, 3, Bahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Stop dulu di situ. Nah, ternyata orang yang berbahagia itu adalah, ini kata firman Tuhan, satu ayat yang ditulis oleh Raja Daud. Saya nggak tahu dia menulisnya ini ketika sudah menjadi raja atau belum menjadi raja. Karena Daud ketika menjadi raja juga prosesnya panjang. Ya kan, kita tahu sendiri apa yang dilakukan dia, tantangan yang dihadapinya. Dia harus orang yang baik, orang yang hebat, orang yang sudah berbuat banyak pun tetap dimusuhi. Bayangkan apa salahnya Daud sehingga dia harus dikejar-kejar oleh Raja Saul. Dia sudah banyak menolong Raja Saul, ya kan, memenangkan banyak pertempuran pada zaman itu, menyelamatkan kerajaan Israel. Dan Daud tidak pernah menyakiti Saul, oleh karena orang-orang lain saja sebetulnya yang membuat Raja Saul menjadi tidak senang sama Daud pada waktu itu. Karena masyarakat dan karena rakyatnya yang mengeluh-elukan, yang membesarkan Daud pada waktu yang masih remaja sebetulnya. Ya, sehingga dia dimusuhi oleh Saul. Kata Daud, bayangkan satu kitab pertama yang panjang, dari antara semua kitab ini dimulai dengan satu kalimat, paling berbahagia. Yang pertama adalah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Bapak Ibu tahu fasik. Orang fasik artinya orang yang tidak melakukan kebenaran dalam hidupnya, yang menganggap kebenaran itu adalah sesuatu yang tidak baik. Kebohongan, kejahatan, hal-hal yang jahat menjadi hal yang biasa, yang selalu dilakukan. Itulah orang fasik, memutarbalikkan fakta. Jadi orang yang berbahagia, pertama hidup ini, kita ini ingat Bapak Ibu, dimanapun Anda berada, siapapun saudara, siapapun kita, pasti kita sering dengar kata-kata orang, nasihat. Sekarang dengar nasihat siapa? Lebih suka dengar nasihat pendeta, gembala, hamba Tuhan, PKS, atau orang-orang yang di sana? Atau ya orang-orang yang di sana di TikTok, di mana di media sosial itu yang nggak jelas. Mulutnya manis, bukan capres ya. Ya kan, perkataan-perkataan, kata-katanya manis, tetapi itu bukan satu kebenaran. Nah, yang pertama itu yang Daud katakan, Daud merasa bahwa orang yang paling berbahagia adalah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Itu yang pertama. Lalu yang kedua apa Bapak Ibu? Sama-sama 1, 2, 3, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Nih jalan orang berdosa, tahu jalan orang berdosa kemana menujunya? Pasti ke neraka. Kan kira-kira gitu. Apa di jalan orang berdosa itu? Ya pasti segala tipu daya, muslihat, segala perbuatan-perbuatan yang
pasti tidak baik. Kalau perbuatan tak baik itu pasti, kalau saya jelaskan sesuatu banyak, contoh aja Bapak Ibu. Ya kan, di jalan orang berdosa itu apa? Nih saya kasih contoh, saya dulu pernah juga Bapak Ibu pasang togel. Zaman dulu 1000, kalau 1000 dua angka dapat berapa ya? Berapa? Zaman ini 7.000, 70 ribu. Itu kalau dua angka. 1000 dapat 70.000. Seharusnya dapat 100.000. Nah, ada lagi 3 angka. 1000 dapat berapa? Berapa? 250.000. Enggak tahu saya, enggak hafal. Saya tahunya 2 angka aja dulu ya. Dulu pernah waktu masih kecil, di kampung nggak ada hiburan, ya pasti itu pasang nomor buntut, ya kan? Kalau dulu tahun 80-an itu namanya SDSB atau Porkas atau apa namanya gitu ya. SDSB itu sumbangan dana sosial berhadiah, itu diresmikan oleh pemerintah. Resmi ya, dianggap itu legal. Nah pada waktu itu mungkin saya pasang SDSB kali, ya agak resmi, tapi sekarang kan resmi lagi. Bapak Ibu bayangkan Bapak Ibu pasang dapat 7.000 misalnya atau 70.000. Tahu nggak berapa banyak orang yang di belakang Bapak Ibu yang nggak dapat? Hidupnya seperti apa? Mengharapkan yang sama juga dengan Bapak Ibu yang dapat. Sepertinya baik, betul? Tapi ada orang lain yang tidak baik mengalami. Ada yang mau makan, ada yang mungkin perlu beli susu buat anaknya, bayar SPP buat anaknya mungkin sekolah. Duit itu dijadikan hanya untuk pasang togel, akhirnya nggak dapat. Ya. Atau hal-hal yang lain, itu ke jalan orang berdosa. Dianggap biasa Bapak Ibu, biasa lagi itu kan. Nah, apalagi jalan orang berdosa ini, saya kasih 2 contoh saja dah Bapak Ibu. Dulu juga pernah saya lakukan, jadi saya cerita apa yang pernah saya lakukan. Ya jadi yang pasang togel itu saya dulu pernah dapat 100 rupiah, nggak banyak sih masangnya, dapat kena 7.000 waktu itu. Ya waktu itu saya masih SD, tahun 89, 90, 89, 88 gitulah kira-kira. Jadi kalau 7.000 itu masih banyak ya, masih bisa beli, kalau beli bakso mungkin masih bisa traktir 20 orang lah kali kira-kira. Ya kan, pada waktu itu. Ya. Nah lalu yang kedua Bapak Ibu, saya dulu nih, ini jalan orang berdosa nggak tahu nih, kalau di kampung dikasih tahu, kalau kamu keluar dari kampungmu, saya ini dari kampung Bapak Ibu, dari Menjalin sana, dari Menjalin dulu kecamatannya dari kecamatan itu jalan kurang lebih 10 kilo. Dari sana kalau jalan kaki 3 jam, itu udah jalan cepat lumayan, nggak berhenti-berhenti. Kalau kamu pergi keluar, nanti ada orang yang ngintai kamu. Maka kamu harus memperlengkapi diri. Dan di kampung itu dianggap sesuatu yang benar itu. Tahu perlengkapannya apa Bapak Ibu? Belajar silat. Belajar pencak silat. Belajar pencak silat kami dulu 7 hari saja. Mau melawan pesilat profesional yang belajar sampai puluhan tahun, mana mampu. Orang udah terlatih, ya kan? Belajar pencak silat hari yang ke-7, tahu nggak Bapak Ibu apa? Diisi badan. Badan ini diisi, tahu diisi? Dikasih jimat. Kasih apa? Ada yang pernah merasakan atau ada yang masih nyimpan jimat? Nanti ikut itu ya. NIV ya. Kalau yang masih punya jimat tuh. Saya pernah tuh dulu kalau punya jimat taruh di dompet. Betul ya? Karena jimat ini katanya barangnya kudus. Kudus. Barangnya apa ya? Suci, bukan suci? Bersih. Tak boleh kalau ke toilet, ke WC harus ditinggalin, tak boleh masuk. Kira-kira gitu. Banyak yang ketinggalan dompet, tapi saya nggak merasakan itu kan. Nah, saya dikasih warna kuning, warna putih, warna macam-macam untuk diisi. Untuk memperlengkapi diri pergi ke Pontianak. Supaya kalau ada orang jahat katanya kita bisa, dah ada yang melindungi. Nah, itu sesuatu yang dianggap benar. Itu jalan menuju kesengsaraan sebetulnya Bapak Ibu. Nah, kenapa hari ini misalnya kita lihat
ada orang yang begitu takut di dalam kehidupan ini, menghadapi kenyataan di depan, dia mempersiapkan dari hari ini, dari saat ini. Tapi ketika dia mempersiapkan itu, dia memang kemudian hari bertemu sama orang yang akan mencelakainya. Kalau saudara nggak percaya, saya sih nggak pernah celaka, karena pada saat saya punya jimat itu, ketika umur saya 16 tahun, saya sudah bertobat, saya nggak pakai lagi di Pontianak ini, ya kan? Saya sudah lepaskan itu semuanya, makanya nggak pernah ketemu sama orang jahat. Kalau Anda pakai jimat, Anda, mohon maaf ini, yang belajar ilmu bela diri, yang maksud dan tujuannya adalah untuk mempertahankan diri, suatu hari Bapak Ibu, saudara akan ketemu dengan orang yang akan mencobai saudara. Siap-siap saja. Itu kan seperti udah terkoneksi di alam yang kita nggak tahu ini. Jadi kalau kita ini hidupnya di dalam kebenaran, kita akan ketemu dengan orang yang benar. Kalau Bapak Ibu hidupnya sudah yang tidak benar, ketemunya kepada yang tidak benar. Kalau engkau belajar ilmu bela diri untuk sesuatu yang tidak baik, pasti ditemukan pada waktu itu. Pada waktunya. Tapi kalau tujuanmu bela diri, misalnya ini hanya untuk prestasi, oke, nggak masalah. Tapi biasanya orang yang belajar ilmu bela diri untuk prestasi pun akhirnya akan menyombongkan diri. Nggak salah ya belajar ilmu bela diri, karate, taekwondo, karena saya juga tahu saya ini orang olahraga, ya, olahraga bela diri namanya. Boleh dipelajari, tapi maksud dan tujuannya untuk olahraga, untuk melatih kebugaran, it's okay. Tetapi kalau tujuanmu adalah untuk membela diri, suatu saat misalnya ada orang ingin berkelahi dengan dan kamu sudah siap, pasti orang itu akan datang padamu nanti. Jangan heran, kamu yang kalah atau dia yang kalah, kan kira-kira begitu. Kalau perlengkapanmu nggak kuat, pasti kamu yang kalah. Tapi baiknya kalau kamu belajar ilmu bela diri, buat olahraga, untuk kebugaran, untuk prestasi, untuk sesuatu yang baik, itu oke, nggak ada masalah. Ya, kayak bertinju misalnya, ada anak-anak Tuhan yang mengharumkan nama Indonesia, dan juga mengharumkan nama Tuhan Yesus itu banyak. Chris John misalnya dulu kan, contohnya. Legendanya Indonesia, Elias Pikal, ya kita tahu orang-orang ini. Kemudian kalau Kalbar itu ada Daud Chino Yordan, ya kan? Nah itu dia belajar untuk meraih prestasi yang tinggi, untuk mengharumkan nama Tuhan. Karena ketika dia diwawancarai, dia katakan dia terima kasih kepada Tuhan Yesus, kan itu yang luar biasa. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ya orang ya berdiri di jalan orang yang berdosa, itu jalan orang berdosa tadi itu yang saya katakan, itu contoh-contoh, ada lagi hal-hal yang lain. Jalan orang berdosa itu misalnya perkataan-perkataan caci maki itu biasa dan dianggap oke. Mengatai-ngatai orang binatang dianggap oke, nggak ada masalah. Nah itulah jalan orang berdosa. Ya. Dan yang tidak duduk di dalam apa? Kumpulan pencemooh. Nah ini lebih parah lagi. Ya. Kalau udah jalan orang berdosa pasti juga pencemooh. Sukanya merendahkan orang. Bapak Ibu, hati-hati dengan perkataan kita. Hati-hati dengan apa yang kita katakan. Ya, suka merendahkan orang. Menghina orang dengan kata-kata misalnya menganggap orang itu tidak layak apa segala. Kata-kata caci maki tadi, kemudian perkataan-perkataan yang tidak mendidik, perkataan-perkataan yang merendahkan. Apa kau nih? Tak berguna, tak usah hidup ya. Tak usah ya kau datang gereja, bikin gereja ini kotor ya. Ah itu dia, aduh. Nggak usah kau pelayanan, tak diterima pelayananmu. Karena kamu nggak macam-macam. Ah itu nggak boleh Bapak Ibu. Itu suka mencemooh orang, suka mencaci. Ya. Tak bisa kau tak bisa. Ah kira-kira gitu ya. Akhirnya tersimpan dalam memorinya dia tak bisa. Padahal Tuhan bisa, engkau bisa. You are able. Ya, semua kita able, mampu, dapat, sanggup. Ya, tidak dalam kumpulan pencemooh itulah orang yang berbahagia, kata Raja Daud. Daud, kata Daud ya. Kata Daud, katakan kata Daud. Kata Daud. Daud bilang apa? Orang yang berbahagia yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kita harusnya berjalan menurut nasihat hamba-hamba Tuhan. Nasihat para pendeta, nasihat orang-orang yang diurapi Tuhan. Di mana dapatnya? Ya di gereja. Di mana dapatnya? Ya di komunitas kita. Di mana dapatnya? Ya di perkumpulan kita. Ya kan?
Itu nasihat yang baik. Kita bilang enggak mampu, enggak keren nasihatnya kan, kira-kira kita mau cari sendiri. Nah, itu Bapak Ibu. Yang kedua dikatakan berdiri di jalan orang yang berdosa dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Dan ini lagi yang paling oke, kata firman Tuhan ayat yang kedua. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Katakan amin. Taurat Tuhan. Taurat Tuhan, itu karena Daud dulu taunya dia Taurat. Kalau kita firman Tuhan secara utuh tentunya. Saya nggak tahu Raja Daud itu, apakah seperti saya saat ini punya Alkitab seperti ini. Dulu, apakah Daud punya kitab seperti ini? Apalagi punya Alkitab yang di Android, Bapak Ibu. Ada nggak Daud punya itu? Dia cuma punya Taurat. Taurat itu ada 5 saja. Dia sudah tahu itu. Ada 5 kitab. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Itulah kitab Taurat. Taurat Tuhan itu 5 kitab itu. Pentateuch namanya. Pentateuch 5. Ya. Jadi itu yang direnungkan, kata Daud. Direnungkan 5 kitab itu aja, kalau direnungkan itu luar biasa dahsyatnya. Itulah orang yang paling berbahagia. Nah, kita saat ini memiliki berapa kitab Bapak Ibu? Nah, saya berkomitmen dan saya ingin dalam hidup ini membaca buku yang sangat populer, yang sangat tebal, yang sangat panjang halamannya, berkali-kali. Tidak satu kali saja. Buku yang sangat panjang, yang sangat tebal, yang sangat luar biasa itu adalah Alkitab. Itu sebabnya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, nanti saya akan perlihatkan satu video saja, ya. Tapi sebelum ini, kitab Alkitab ini, karena inilah yang menjadi tuntunan kita. Di antara kita yang datang ratusan hari ini, ada nggak ya bawa Alkitab seperti ini? Udah jarang ya. Saya juga nggak menyalahkan Bapak Ibu. Ya, tapi di rumah punya nggak? Bapak Ibu yang punya Alkitab di rumah boleh lambaikan tangannya? Ada ya? Udah berapa lama dibuka? Enggak dibuka. Dibuka dan dibaca, ya. Ya, saya percaya semuanya punya Alkitab dan dibaca. Ya. Yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Jadikanlah Alkitab ini jadi buku yang sangat-sangat populer Bapak Ibu. Dan saya sudah berkomitmen, saya akan membaca buku yang sangat tebal ini harus lebih daripada 20 kali. Dan saya sudah buktikan, hari ini Alkitab ini yang tebal seperti ini, yang gak ada gambar, yang gak tulisannya sama, fontnya sama, ukuran itunya sama, saya sudah baca. Hari ini tanggal 14 April, saya bacanya di kitab Mazmur, pasal yang ke-30, 30-an. Ya, 2 hari yang lalu saya bacanya di kitab Mazmur pasal yang pertama. Ya. 2 hari saya baca, itu sebabnya saya katakan dan menginspirasi saya menyampaikan firman Tuhan ini. Jadi saya baca tanggal hari ini tanggal 12 yang lalu, 12 April. Dan terbaru hari ini saya membaca sampai di pasal yang ke-39, 14 April hari ini. Dan ini 14 April ini saya baca di kitab Mazmur pasal yang ke-39. Yang ke-21 kali Bapak Ibu. Di kitab yang sama, saya sudah membaca 21 kali. Artinya apa? Saya sudah menyelesaikan 20 kali membaca Alkitab ini. Dari Kejadian sampai Wahyu. Saya terinspirasi dulu oleh salah satu orang yang mengatakan bahwa
Setiap hari dia membaca firman Tuhan. Dia nggak peduli, yang penting dia baca. Sampai 20 kali. 20 kali. Dan Alkitab yang saya bawa ini, saya beli ini tahun 2004 Bapak Ibu. Tanggalnya juga ada, saya tulisin ini. 2004. Kalau sekarang 2024. Berarti sudah berapa tahun? Sudah 20 tahun bersama dengan saya. Dan Alkitab ini begitu setia mendampingi saya. Saya belinya tanggal 13 Januari 2004 Bapak Ibu. 13 Januari 2004. Bukan 13 Januari 2004 dan saya mulai membacanya. Itu pertama kali karena dia berbahasa Inggris. Yang berbahasa Inggris ya, bukan yang tidak berbahasa Inggris juga saya sudah pernah baca. Cuman Alkitab itu kalau nggak menjadi ngeklik dengan kita, akhirnya saya kasihkan sama orang, kemudian nggak tahu kemana lagi yang bahasa Indonesia. Dan ini sudah 20 tahun bersama-sama dengan saya. Dan Alkitab ini yang paling jauh menemani saya adalah tahun 2020. Kairo, Yerusalem, Mesir, Israel, dan Yordania, dan Palestina. Yang terjauh. Dan saya catatkan, ada nanti saya perlihatkan salah satu ya, pentingnya membaca firman Tuhan. Pentingnya Alkitab itu bersama-sama dengan kita hari ini. Baca Alkitab ini bosan. Tulisannya kecil sama kan? Anggapannya udah tahu ceritanya. Tapi dalam 20 kali membaca firman Tuhan itu Bapak Ibu selalu ada yang baru. Jadi saya beranggapan begini, karena kan manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman Tuhan. Berarti kita perlu firman itu seperti kita makan setiap hari. Bapak Ibu pernah ingat enggak berapa biji nasi yang Bapak Ibu masukin ke dalam perut? Rasanya kemarin makan nasi itu seperti apa? Paling Bapak Ibu yang berkesan aja misalnya, wah minggu lalu enggak makan nasi, makannya ganti misalnya roti, atau dengan spaghetti atau pizza. Rasanya agak berbeda. Ingat makannya di mana di tempat. Nah seperti itulah. Saya baca Alkitab itu seperti makan. Tiap hari baca aja. Saya berkomitmen 10 halaman setiap hari. Makanya dalam 1 tahun bisa 2 kali selesai. Dari Kejadian sampai Wahyu. Ada nggak bolongnya? Ada juga Bapak Ibu. Saya kan komitmennya pagi hari baca tuh sebelum berangkat kerja atau pada saat ya free ya gitu ya. Atau dulu biasa pagi dan malam. Ada nggak bolongnya? Ada. Jadi Bapak Ibu saya baca Alkitab ini yang pertama kali saya baca Januari 2004 itu selesainya tahu nggak? Satu Alkitab ini berapa? Hampir 2 tahun baru selesai. Perjalanan yang sangat dahsyat. Kadang bacanya waktu itu hanya 2 halaman. Ya kan kalau kita dulu diajarin awal-awal itu kalau di gereja itu 1 hari baca berapa pasal? 4 pasal ya. Maka kalau rutin baca 4 pasal 1 tahun bisa selesai. Kejadian sampai Wahyu. Saya juga ngikuti dulu ajaran itu. Ya kan 1 hari 4 pasal. Tetapi hari pertama kedua lancar, hari ketiga bolong, hari keempat bolong, lancar lagi, bolong lagi, lancar lagi. Makanya selesainya ini tadi 1 Januari, selesainya di sini ini saya catat dan saya itu ada kelebihannya. Jadi kalau saya selesai membaca Alkitab ini, di akhir di kitab Wahyu pasal yang ke-23 itu, ya saya catat. Nah Bapak Ibu, Alkitab saya ini yang pertama kali saya selesai mencatatnya itu, nah bayangkan 1 Januari 2004, selesainya 2 Desember 2005. 1 bulan lagi 2 tahun, 2006 kan? Itu tantangan terberat saya untuk menyelesaikan 1 kali putaran baca dari Kejadian sampai Wahyu. Bahasa Inggris ya, yang bahasa Inggris. Tapi setelah itu di Desember selesai lagi yang kedua itu adalah tahun 2005, selesai lagi yang kedua 2007, masih hampir 2 tahun. Berat. Yang kedua kali 2007, yang ketiga kali selesai 2008. Udah hampir 1 tahun. Ini hampir 2 tahun. Yang ketiga kali lagi, yang keempat kali Bapak Ibu. Kemudian yang keempat ini tahun 2009 ya. 2009, 2010, 5 tahun sempat gak baca Alkitab lagi. 2015 start mulai baca Alkitab lagi Bapak Ibu.
sampai sekarang. 5 tahun pernah bolong nggak baca Alkitab lagi. Maksudnya ini nggak rutin bacanya. Paling pada waktu itu ya kalau ada pelayanan hanya baca-baca, hanya apa ya, sepintas-sepintas, tidak rutin lagi. Kemudian di tahun 2015 saya mulai komitmen lagi sampai sekarang 2024. Itu sebabnya sudah hampir 20 kali lebih, mau 21, saya merasakan ada hal-hal yang luar biasa, yang dahsyat, yang terdapat di Alkitab ini. Bapak Ibu mau belajar apa saja? Kalau di pemerintah tentang IPDN itu belajar dari Daniel itu, Sadrak Mesak, kuliahnya itu 3 tahun. Ya seperti itulah diterapkan di pemerintah kita, pakai anak APDN, belajarnya dulu 3 tahun. Tapi setelah itu sekarang jadi 4 tahun ya. Ya kan? Kalau tentang ekonomi, di Alkitab banyak banget, ya kan? Semua pakar-pakar mengetahui itu nanti. Nah, Bapak Ibu yang selanjutnya, slide yang selanjutnya. Saya akan lihatkan kepada Bapak Ibu tadi yang saya sampaikan. Nah, ya ini yang ke ayat keempat, ketiga. Kita baca lagi 1, 2, 3. Ia seperti apa? Pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya, apa katakan? Berhasil. Nah, Bapak Ibu tadi yang kesukaannya Taurat Tuhan, ia diumpamakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Berbuah pada musimnya, tidak perlu dipupuk, ya kan? Kalau tanam pohon sawit sih mungkin harus perlu pupuk ya. Kalau tidak dipupuk biar juga di tepi sungai, tidak akan berhasil. Nah, tapi ini bukan pohon sawit, ini pohon yang menghasilkan buahnya setiap musim, ya kan? Ada musimnya, ya. Yang tidak layu daunnya, ya. Karena kalau nggak dipupuk biasanya tanaman bisa layu. Tadi saya katakan kalau itu tanaman sawit. Tapi kalau tanaman-tanaman tertentu, kalau dia di tepi sungai, di tepi aliran air, maka dia akan tetap hijau, menghasilkan buahnya pada musimnya. Apa saja, lihat Bapak Ibu, orang yang baca firman Tuhan, yang merenungkannya siang malam, harusnya apa saja yang kamu perbuat, apa saja yang saudara perbuat, mestinya apa? Berhasil. Pertanyaannya, saya kok nggak berhasil? Kok belum berhasil? Bukan nggak berhasil ya Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin ketika buka usaha cepat menyerah. Akhirnya belum kelihatan hasilnya, baru gak mau istilahnya itu berbunga, Bapak Ibu udah tebang lagi pohonnya. Mana bisa berhasil? Ya kan? Harus persisten, tetap kuat. Sampai pada waktunya dia akan menghasilkan. Kan janji nih, janji. Daud sudah mengalami itu. Apa saja. Bukan pekerjaan 1, 2 saja. Engkau jadi pengusaha, kita jadi pegawai negeri, jadi apapun, karyawan, jadi apapun, harusnya kita berhasil. Berhasil itu kata lain adalah sukses, Pak. Sukses gitu loh. Nah, kalau tadi yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Nah, bukan demikian nih orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Bapak Ibu jangan senang lihat ada orang yang begitu gampang naik. Sukses sepertinya, tapi setelah itu hilang. Banyak cerita, ya, banyak kisah yang kita lihat saat ini, saksikan sendiri. Orang yang cepat sukses, tapi juga cepat tenggelam, bahkan lebih parah daripada itu. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Nah, orang berdosa itu nggak akan tahan dengan orang-orang benar. Jangan pula kita orang benar. Jangan pula sebaiknya kita anak Tuhan lalu berkumpul dengan orang-orang berdosa, ikut mereka. Harusnya mereka yang nggak tahan sama kita, lalu kita yang nggak tahan sama mereka. Jangan dibalik-balik. Ya, saya sampai hari ini 48 tahun Bapak Ibu usia. Bahkan saya sampai mau protes sama Tuhan. Seperti yang pernah saya ceritakan, Raja Hizkia itu begitu dahsyat luar biasanya. Kenapa dia harus cepat mati gitu kira-kira? Maka dia protes sama Tuhan. Akhirnya doanya dikabulkan lagi kan. Tuhan, saya sudah menjaga hidup ini sampai hari ini. Gak pernah saya buat orang lain susah, sesusah-susahnya kan kira-kira gitu ya. Ada mungkin yang mengecewakan, iya, tapi saya tidak mengambil bagian orang lain. Saya tidak mengambil yang bukan hak saya. Masa saya harus diperbuat susah sih? Saya bukan orang fasik, nih dalam hati saya gitu kan. Masa apa yang saya lakukan tidak berhasil sih?
Masa begini-begini saja hidup ini sih? Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kemana Bapak Ibu? Kebinasaan. Dia tahu jalan saya nih, dia tahu jalan saudara hidup rajin ke gereja, rajin melayani. Jangan pudar, jangan patah semangat. Tetap terus jaga kekudusan kehidupan kita ini. Kalau kau dalam apapun kehidupanmu sepertinya belum baik, tetap terus menjadi orang baik. Kalau kelihatan sangat sulit, tetap terus. Seperti tadi saya baca Alkitab, bolong-bolong juga, tapi terus jalan tertatih-tatih sampai selesai. Dan hari ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu, 20 kali itu bukan gampang, 20 tahun Bapak Ibu. Ya, jadi Alkitab saya itu ada kemana-mana, setiap kali saya pergi. Tadi saya bilang, paling terjauh itu adalah ketika tahun 2020 kita ke ziarah. Jadi tadi ini lagi dibuka nih sama Babe nih, siapa yang mau berangkat ya kan? Siapa yang mau berangkat di bulan Desember, Oktober, November ya. Oktober akhir sampai dengan November. Nah, jangan lupa bawa Alkitab, baca juga nanti. Ini kan catatkan di situ. Lanjut Bapak Ibu. Ya, lanjut, next. Nah, siapakah orang yang berbahagia? Tadi kata Alkitab itu apalah yang pertama? Sama baca bersama-sama katakan 1, 2, 3. Orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini bagian yang sama. Lalu yang kedua adalah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ingat ya, bukan merenungkannya dari siang sampai malam, enggak. Ada siang, ada malam, renungkan gitu. Nah, kamu boleh merenungkan, enggak harus misalnya hari ini kamu melihat kasih Tuhan itu apa sih, renungkan. Nah, malam lebih baik lagi, kira-kira begitu sebelum doa Bapak Ibu, sebelum bersama-sama. Nah, siapakah orang yang berbahagia itu? Ini tadi ada dua jenis orang ini. Ya, bagian satu adalah orang-orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Dan yang kedua adalah orang-orang yang kesukaannya Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ini kalau orang gak di dalam Tuhan tapi melakukan ini juga, maka hidupnya juga akan benar, akan diberkati Tuhan. Kalau dia juga belum percaya Tuhan Yesus, bagian satu ini juga akan diberkati Tuhan. Apalagi yang bagian dua, orang yang suka hanya firman Tuhan. Kita yang sudah kenal sama Tuhan, pasti diberkati Tuhan. Amin. Next. Nah, sebab orang benar, apa? Hidupnya pasti berhasil. Ini kan kata Alkitab. Sebab orang benar, orang yang benar dan dibenarkan oleh firman Tuhan, harusnya hidupnya berhasil. Berbeda dengan yang lain. Jadi kalau di dalam kitab Zakaria kan dikatakan ada perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan di dalam Maleakhi, yang beribadah kepada Tuhan dan yang tidak beribadah. Harus diklaim nih, kita yang beribadah kepada Tuhan masa hidupnya sama dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan? Harusnya kita berbeda. Bedanya dari mana? Sama-sama kita punya harta, sama-sama kita punya gaji, sama-sama kita punya penghasilan yang sama. Tapi bedanya apa? Kita, kata Alkitab bahwa apa? Berkat orang benar itu, tidak ada embel-embel yang lain. Ya kan? Karena berkat Tuhanlah yang menjadikan orang kaya. Susah payah tidak menambahnya. Orang benar harusnya tidak ada susah payah di belakangnya. Tidak ada kesusahan, tidak ada kesulitan, tidak ada macam-macamnya. Kalau dapatkan berkat yang sama daripada Tuhan. Harusnya kalau kita orang benar, hidup kita pasti berhasil. Itu kata firman Tuhan. Selanjutnya, next. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ini satu quote yang terakhir. Bukan terakhir ya, maksudnya setelah ini masih ada satu slide, kita mau lihat satu video. Now, when you pray, you talk to God. Bapak Ibu berdoa salah nggak? Enggak pernah salah. Lama-lama berdoa, salah nggak? Enggak.
Kemarin siapa yang cerita ya, yang dia berdoa berjam-jam, habis itu ngomong apa lagi, ngomong apa ya? Pak Sam atau Pak itu ya, Pak Sam ya. Nah, habis itu katanya 2 jam sampai 6 jam, ngomong apa lagi ya, berdoa ya. Nah, tapi when you pray, you talk to God. Ketika saudara berdoa, engkau berbicara kepada Tuhan. But lihat, when you read the Bible, God talks to you. Pilih mana Bapak Ibu? Mau Bapak Ibu terus ngomong sama Tuhan, Tuhan jadi pendengar yang baik. Terus habis itu ngomong doa terus sampai nggak apa ya, Tuhan nggak pernah ngomong karena kamu yang banyak ngomong. Baik mana? Kan lebih baik dua-duanya dijalankan ya. Tapi ketika kita membaca firman, Tuhan sedang berbicara kepada kita melalui firman kita itu. Alkitab itu bisa seperti, ada yang pernah bilang ayat Alkitab itu seperti melompat-lompat. Ada yang kita dapatkan seperti itu. Setiap hari selalu ada yang baru. So, when you read the Bible, God talks to you. Ketika saudara membaca Alkitab, ingat ya, baca Alkitab, bunyikan. Disbunyikan, tahu nggak bunyikan? Jangan baca dalam hati. Ya, sampai telinga kamu sendiri dengar. Ya, itu artinya Tuhan sedang berbicara kepadamu. Tuhan berbicara kepadamu. Kalau Tuhan selalu berbicara kepadamu, maka Dia pasti akan melengkapi kita dengan banyak hal. Next. Oh, ini ada videonya. Ini bukan mau ini ya Bapak Ibu ya. Nah ini. Ini Bapak Ibu, saya baca Alkitab ini di Jepang. Itu ada nama hotelnya tuh, di baju itu, baju kimononya. Nah, saya sedang membaca kitab Tawarik. Kitab yang paling susah dibaca itu adalah kitab Tawarik, Bapak Ibu. Paling bosan. Nama orang, nama tempat, tahun, angka-angka. Aduh, kalau baca kitab Tawarik itu. Sama kitab ulangan. Sama bilangan juga sama. Nah ini yang ngerekam istri saya ya. Bukan orang lain. Karena di kamar. Lanjut. Nah yang saya baca, next. Lanjut. Ada satu, itu kok nggak muncul ya? Satu slide lagi sebelum thank you. Sebelum thank you. Belum thank you nih bro. Nggak ada lagi kah? Ada satu slide, satu ini. Ya ini Bapak Ibu. Ini yang saya maksud. Coba lihat Bapak Ibu. Ini di bawah ini, di Hotel Sotesta Fresa Inn, Tokyo, Jepang. Yang ini saya baca tadi. Ini bajunya juga ada. Tanggal berapa? Tanggal 16 Mei 2023. Belum setahun ya. Nah Bapak Ibu perhatikan lagi. Di samping ini ada Kairo. Ini waktu kami ke Israel tahun 2020. Dengan di fatsal yang sama, maka saya membacanya ada di Kairo, ada di Jepang. Lihat ada lagi di sana tuh, ada di Medan. Tanggal 24 bulan 1 2016 di kota Medan. Di atasnya ada lagi apa? Jakarta. Tahun 2016 juga. 2016 itu saya bisa 1 tahun 2 kali selesaikan baca Alkitab. Semangat kembali. Ya, di Kairo, di Medan, dan kalau yang tidak ada keterangan itu berarti saya bacanya di rumah. Saya bacanya di rumah. Biasanya kalau di mana di tempat saya pergi, saya selalu tuliskan. Kalau saya baca di hotel itu, maka saya tulis di hotel tersebut sekaligus nama hotelnya. Nah itu yang di Medan seharusnya ada nama hotelnya, tapi waktu itu nggak saya tuliskan. Jadi Alkitab saya ini sudah menemani saya kemana-mana Bapak Ibu ya. Ke Asia Tenggara, saya berjalan sama Ko Jono kemarin misalnya ke Kamboja. Ada juga tapi nggak di fatsal yang sama. Kalau Kalimantan Barat ini hampir seluruh kota, di 14 kabupaten sudah. Ya kan, mau di mana ya. Kayong Utara kemarin saya pikir susah, ada juga di hotel sana. Di Indonesia yang belum pernah pergi, baca Alkitab ini belum pernah pergi itu hanya di Papua dan di Aceh. Papua belum pernah pergi, siapa tahu tahun ini atau tahun depan pergi. Berarti adalah tercatat di sini. Di Aceh juga belum. Ada di beberapa di Jambi juga belum. Tapi di tempat-tempat lain pernah 1 kali di Medan, di Manado, di tempat Yogyakarta, Bandung. Itu di fatsal yang sama. Ini di fatsal yang sama itu Chronicles itu Tawarik ya Bapak Ibu ya. Itu 2 Tawarik.
bacanya kalau baca kitab Tawarik itu paling membosankan. Ya, karena tentang nama-nama, tempat, ya kejadian-kejadian. Nah, boleh thank you. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Penting ya baca firman Tuhan. Jadi anak saya, kalau nanti saya sudah dipanggil 20 tahun atau 40 tahun lagi, nggak tahu juga, ya kan? Catatan kehidupan saya itu ada di sini. Nanti mereka, anak saya bisa membacanya. Itu ada anak saya Ripen, ya kan? Ada. Ini semua ada, termasuk keinginan saya, cita-cita saya tulis di Alkitab ini. Ada yang sudah terpenuhi, ada yang masih belum. Ketika sudah terpenuhi, misalnya saya impikan, saya pengen apa, A, B, C, D, misalnya. Contoh, dulu tahun 2006-2007 itu, saya pernah berkeinginan punya mobil. Mobil itu sampai nggak saya beli juga. Jadi saya catatkan di Alkitab saya ini Bapak Ibu. Tahun 2007. Pengen punya mobil. Salah satu mobilnya namanya mobil jenis Suzuki, saya sebutkan jalan. Sedan. Pengen punya mobil itu. Saya tuliskan di sini. Enggak kebeli-kebeli, tapi saya beli Suzuki yang lain. Akhirnya. Sama juga ada mobil yang bagus, saya rindukan, saya pengenkan tapi saya akhirnya beli mobil yang lain. Jual mobil yang lama, beli yang baru gitu ya, bukan tambah-tambah gitu ya Bapak Ibu ya. Dan ada hal-hal yang lain lagi, sampai saya buatkan di Alkitab saya ini tulisan-tulisan apa yang menjadi kerinduan hati saya. Tahun 2006 saya pernah bernasar, saya tahun 2007 atau 2008 mau ke Israel. Tahun 2006 saya tuliskan di Alkitab. 2007, 2008 enggak tercapai ke Israelnya memang. 2012 akhirnya pergi. Setelah itu 2020 kemarin. Saya ingin Alkitab saya ini bisa keliling dunia bersama dengan saya. Saya ingin Alkitab saya ini bersama-sama dengan saya ke tempat-tempat yang belum pernah ada orang pergi, mungkin. Tapi saya akan catatkan ada di sini. Supaya buku terfavorit saya adalah Alkitab. Buku yang paling banyak saya baca adalah Alkitab. Buku yang paling sering saya akan baca adalah Alkitab. Sepanjang masih ada nafas. Sepanjang saya masih bisa melihat dan masih bisa membaca, maka Alkitablah yang akan selalu saya baca. Karena jelas orang yang merenungkan firman Tuhan itu hidupnya pasti berhasil. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku, ku rasakan tinggal bersamamu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku, ku rasakan hadirat-Mu. Kau tenggelamkan jiwaku, ku ingin tetap tinggal bersamamu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku tetap di sini dan memandang indah
Sekali lagi naikkan pujian ini, sinar kemuliaan-Mu Tuhan menyinari kehidupan kita saat ini. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih. Firman Tuhan hamba-Mu telah sampaikan, tidak semata-mata untuk menyombongkan diri, tapi menyaksikan betapa bahwa orang benar, orang yang kesukaannya firman Tuhan dan yang merenungkan firman itu siang dan malam, pasti hidupnya diberkati Tuhan dan berhasil. Apa saja yang dibuatnya pasti berhasil. Kami mau jadikan buku yang terfavorit, yang terbaik di dunia ini adalah Alkitab, firman Tuhan. Kami mau baca itu sesering mungkin, semampu mungkin, sekuat mungkin, sampai Engkau datang yang kedua kalinya. Kami tetap setia, karena ketika kami membaca firman Tuhan, maka keimanan kami, kehidupan kerohanian kami akan sehat, akan baik, akan bertumbuh dengan baik Bapa. Terima kasih buat kasih dan anugerah-Mu. Ku ingin tetap di sini,